Selamat datang di channel Suluk Kopi. Kita semua tahu bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas. Allah akan memberi rahmat kepada orang-orang yang selalu meminta kepadanya. Tetapi di sisi lain, Allah tidak suka ada hambanya yang berputus asa dari rahmatnya. Pada video kali ini, saya akan bercerita kembali tentang kisah balasan manusia yang berkaitan dengan rahmat Allah. Kisah yang akan saya ceritakan ini berangkat dari sabda Nabi Muhammad SAW. Al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqnit. Orang durhaka yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur lebih dekat dengan Allah yang maha luhur daripada orang yang ahli ibadah yang berputus asa dari rahmatnya. Mari kita mulai kisahnya. Kisah pertama. Suatu hari, ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu, orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku. Orang-orang enggan memandikan, mengkafani dan menguburkan. Pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, salatilah ia, dan kuburkanlah ia. Perintah Allah kepada Musa alaihissalam. Kemudian Musa alaihissalam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang fasik dan terlaknati, kata penduduk. Musa alaihissalam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya, Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk itu, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Penduduk memberitahu kepada Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahku untuk mengubur dan mensolati mayit laki-laki itu. Sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Musa. Lalu Allah berfirman, Hai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan-perbuatan laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku. Melalui 3 hal yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu? Padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya, sedangkan aku adalah zat yang maha paling mengasihi. Musa bertanya, apa 3 hal tersebut ya Allah? Allah menjelaskan, yang pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ada 3 hal yang terdapat pada diriku hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Pertama adalah hawa nafsu. Kedua adalah teman buruk. Ketiga adalah iblis.
Semoga laknat Allah menimpanya. Tiga hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu, ampunilah aku. Yang kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, sesungguhnya engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi, aku senang berteman dengan orang-orang soleh dan aku menyukai kezuhudan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Yang ketiga, ketika ajal laki-laki telah dekat, ia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu daripada aku kalau orang-orang soleh adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik. Hingga andai ada dua orang, yang satu adalah orang soleh dan yang satunya adalah orang buruk mendatangiku, maka aku akan mendahulukan dan memenuhi hajat orang soleh dan mengakhirkan hajat orang satunya yang buruk. Dalam riwayat Wahab bin Munabbah, perkataan laki-laki yang ketiga adalah, ya Allah, andai engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka para wali dan para nabimu akan senang. Dan setan, musuhku dan musuhmu akan bersedih. Tetapi apabila engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang. Dan para nabi dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Oleh karena itu ampunilah aku. Ya Allah, sungguh engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Kasihilah aku dan maafkanlah aku. Kemudian Allah berkata, aku telah mengasihinya, memaafkannya dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah zat yang pengasih dan penyayang, terutama kepada orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Oleh karena laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau mensolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya. Kisah kedua. Ada seorang laki-laki hidup pada zaman dahulu. Ia selalu rajin melakukan ibadah. Ia membebankan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah yang tidak henti-hentinya ia lakukan, sehingga menyebabkan orang-orang lain berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian ia meninggal dunia. Ya Tuhanku, apa yang aku dapatkan di sisimu? Tanya si laki-laki. Allah menjawab, neraka. Ya Tuhanku, lantas bagaimana dengan ibadahku dan kesungguh-sungguhanku dalam ibadah? Tanya si laki-laki. Allah menjawab, kamu telah membuat orang-orang putus asa dari rahmatku di dunia. Maka sekarang aku membuatmu putus asa dari rahmatku. Dari dua kisah di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa janganlah pernah kita sekalipun berputus asa dari rahmat Allah, walaupun kita adalah seorang pendosa. Jangan pula kita beribadah agar orang lain melihat kita hingga membuat mereka putus asa dari rahmat Allah karena menganggap dirinya tidak ada harapan lagi untuk diberi rahmat Allah. Semoga video ini ada manfaatnya.